Ya, hayu. Karya seni rupa dua dimensi aja dulu. Coba. Ibu-ibu, ya. Yang jenisnya atau contohnya? Contohnya aja. Selain yang ragam hias ya, itu kan yang dua dimensi itu banyak banget ya. Banyak sekali, ada lukisan. Terus ada apa lagi nih? Selain mozaik. Ya, mozaik. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Selain lukisan dan mozaik? Itu yang di belakang kalian itu disebutnya apa? Yang ada gambar buah-buahan. Poster, betul. Sketsa ya, sketsa gambar itu masuk. Nah, karikatur, iya betul. Ada apa lagi? Komik, betul. Betul sekali. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Ada apa aja? Kartun itu video ya. Kartun itu video. Nah, kalian udah tahu ya jenis-jenis apa? Jenis-jenis contoh-contoh tentang karya dua dimensi. Nah, kalian tahu nggak fungsinya kita belajar seni rupa? Coba. Yang pertama ada bisa kasih contoh. Coba tunjuk tangan. Untuk apresiasi, betul. Mengasah kreativitas, betul. Mengasah kreativitas. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Mengasah bakat, betul sekali. Oke, ada lagi Kak? Menuangkan perasaan ya, menuangkan ide juga ya, itu bisa termasuk ke dalam motivasi kita belajar berkarya seni rupa gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu udah menerangkan tentang ragam hias yang modifikasi objek ya. Untuk hari ini kita akan memulai praktek ya. Kita akan memulai belajar membuat praktek ragam hias dengan teknik spirasi, deformasi dan distorsi ya. Nah, gitu. Ini Ibu review dulu tentang materinya ya. Kalau misalkan supaya kalian bisa lebih ingat ya tentang materi ini. Oke, di sini ada apa? Ada pendahuluannya itu. Nah, ya, nah di sini setelah kita belajar dari yang kemarin, ada yang tahu nggak pengertian ragam hias modifikasi objek? Coba pengertiannya apa? Ibu, boleh jawab. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari ragam boleh hias? sambil berdiri. Terima kasih Ibu. Jadi pengertian dari ragam hias modifikasi objek itu lebih ke bagaimana suatu keragaman
ini mengubah bentuk ya dengan objek yang bersifat dekoratif ya. Nah, namun ciri khas bentuk aslinya tidak terlihat seperti itu ya. Masih terlihat. Oh, masih bisa terlihat. Oke. Nah, ini untuk contohnya ya. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini deformasi ya. Apa itu deformasi? Ada yang bisa kasih contoh? Mengubah bentuk, menyederhanakan bentuk ya, itu yang dimaksud dengan Deformasi. Betul sekali. Nah, oke. Nah, ini salah satu contoh deformasi ya. Contoh seperti logo ya, misalkan kalian tahu logo Nike, logo Adidas itu kan bentuk-bentuk yang sederhana, itu termasuk ke dalam deformasi. Nah, untuk distorsi Oke, untuk distorsi itu melebih-lebihkan gambar, ya, melebih-lebihkan gambar. Nah, di sini ya, ini pengertiannya. Nah, ini contohnya, itu melebih-lebihkan gambar, ya. Oke. Nah, ini ibu ada sedikit video. Nah, ini yang dimaksud dengan teknik ya, teknik ragam hias yang tadi stilasi, ini deformasi disederhanakan, ini distorsi ya. Jadi lebih rumit lagi dibandingkan dengan stilasi kayak gitu. Nah, kita masuk ke bagian ini ya, ke bagian apa? Lembar kerjanya. Nah, kalian akan membuat lembar kerja. Di sini coba dibaca dulu poin-poinnya. Yang pertama itu cari model asli ya, model asli objek yang akan digambar dari internet atau foto. Nah, yang kedua itu siapkan buku gambar, udah dibawa semua? Pensil, spidol warna dan drawing pen udah dibawa ya? Nah, buat garis tepi itu 2 cm ya, di sini harusnya 2 cm. Nah, yang poin keempat itu media gambar, boleh potret ataupun landscape. Nah, poin yang kelima ini gambarlah satu objek dengan 3 pilihan teknik ya. Jadi kalian memilih mau teknik stilasi atau teknik deformasi atau teknik distorsi ya. Tentukan dengan kelompoknya, tentukan juga temanya ya. Itu untuk yang poin A itu setiap kelompok menentukan teknik ragam hias yang akan dipilih, baik stilasi, deformasi atau distorsi ya. Yang B-nya gambar yang dibuat harus sesuai tema yang dipilih ya. Jadi kalian tentukan beserta kelompoknya tema apa yang mau kalian ambil, apakah tema flora, apakah tema fauna ya. Silakan tentukan bersama kelompoknya. Nah, sekarang
Sambil kalian membuat sketsanya, Ibu beri dulu contoh. Oke, sketsanya udah selesai ya. Silakan
Mengapa Oke, memilih tema yang laut? terakhir. Karena suka laut itu semua laut. Setiap hari ke laut, setiap hari. Waduh. Mana lagi dong? Udah beres, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, Iya. oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, Ibu udah milih kelompok stilasi. Nah, sekarang Ibu milih kelompok deformasi, boleh? Kelompok berapa ini? Distorsi, boleh. Kelompok berapa ini? Oke, silakan ya. Ada yang di luar ada. Baik, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kelompok kami memilih gambar distorsi, teknik distorsi. Nah, dengan tema Oh, tentang manusia ya. dengan gambarnya. Ayo, ayo. Memang seharusnya gambar manusia bukan kayak gini, tapi karena tekniknya distorsi, jadi kita melebih-lebihkan. Misalkan matanya jadi ada di atas sebelah, di bawah sebelah. Iya. Oke, ada satu pertanyaan untuk kelompok berapa? Dua. Untuk kelompok 2, Ayo. boleh? Alisa, satu. Terima kasih banyak. Isi bertanya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada makna dari gambar yang telah kalian buat yang ingin saya sampaikan kepada kami selaku halayak? Terima kasih. Izin menjawab. Jadi teknik ini sendiri memang ada yang ada maknanya, ada juga yang tidak. Kalau kita sendiri tentang manusia maknanya kayak emosional, terus menjelaskan juga tentang manusia itu juga berbeda-beda, terus tidak sempurna. Terima kasih. Udah cukup? Ya? Cukup. Udah cukup. Oke, untuk kelompok 2 silakan, udah bagus sekali. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, berarti tinggal satu kelompok yang deformasi ya. Oke, Ibu udah milih tadi deformasi. Boleh kelompok terakhir kelompok berapa? Oh, kelompok 5 ya. Kelompok 5 ya. Kunci. Bismillahirrahmanirrahim.
hasil presentasi juga Ibu udah menilai kelas ini sudah cukup bagus, sudah sangat bagus. Silakan boleh duduk dulu. Maka baiknya makan daging saja, tidak dengan tuangnya. Oke, nah pembelajaran kita udah berakhir ya di pertemuan kedua ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu pengen tahu dulu ya, Ibu pengen tahu dulu apa pengertian dari modifikasi objek. Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ragam hias modifikasi objek, pengertiannya boleh. Siapa sebutkan namanya? Aceh. Aceh. Merubah Boleh. Berdiri, Aceh. merubah suatu gambar untuk memperintah tanpa menghilangkan fungsinya. Betul, bagus tepuk tangan. Pengertian udah, terus stilasi, ada yang tahu pengertiannya? Pengertian dari stilasi, boleh tunjuk tangan sambil berdiri sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Pengertian dari stilasi. Oke. Oke, silakan. Saya Bu, Boleh, silakan berdiri. teknik stilasi itu menyederhanakan Hmm. atau mengubah suatu bentuk. Stilasi Ya. menyederhanakan. Benar nggak? Lakukan. Salah mengucapkan. Benar ya, enggak ya. Stilasi itu bukan menyederhanakan. Coba ada yang betul? Yo. Oke. Jadi Stilasi. stilasi adalah suatu cara untuk mengubah bentuk asli objek dengan cara dilebih-lebihkan atau ditambah dekorasi atau hiasan. Jadi kayak Kurang tepat tapi udah betul. Itu. Boleh. Siapa Ya. namanya? Sultan Sultan. Oke, stilasi ya. mengubah objek Hmm. dengan kayak kasih yang lebih Ya, tanpa baik. mengubah bentuk asli. Oke, betul sekali. Terus deformasi. Coba deformasi boleh? Bukan apa? Perkenalkan, nama saya Aris Ramdhani dari kelompok 5. Duduk deh. Jadi deformasi itu adalah menyederhanakan bentuk gambar. Oke, betul sekali ya. Oke, betul. Dari kelompok sini belum ada yang ngomong nih. Oke, yang terakhir apa? Distorsi. Ada yang tahu nggak? Nah, distorsi dari kelompok sini nih. Ya, nama? Dari kelompok satu, distorsi itu kayak mengubah bentuk aslinya yang lebih-lebihkan suatu gambar itu jadi mengubahnya itu lebih melebih-lebihkan. Itu kayak dari contohnya iso kayak mata yang asli itu kan biasanya kecil atau kayak sejajar itu ini diubah jadi kayak lebih-lebihkan jadi di bawah ada yang di atas juga kayak gitu. Oh, gitu. Oke, betul ya untuk distorsi. Oke, anak-anak Ibu, pembelajaran kita ini udah berakhir di ragam hias ya, ragam hias modifikasi objek. Nah, jadi untuk materi selanjutnya itu Ibu akan membahas tentang 3 dimensi ya. Jadi setelah 2 dimensi, nah kalian akan belajar membuat ragam hiasnya itu 3 dimensi gitu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ada pertanyaan nggak? Coba. Ada pertanyaan nggak untuk pembelajaran kita hari ini? Cukup ya? Oke. Nah, jadi kalian bisa memetik hikmah atau manfaat dari berkarya seni rupa nggak? Dapat. Oke, bisa disebutkan lagi? Coba manfaat dari belajar seni rupa, boleh? perkenalan saya atas Dika bisa menjawab. Jadi manfaat yang saya rasakan adalah apalagi dengan metode pembelajaran hari ini, penyampaian seperti hari ini, tadi bisa membedakan bahwa suatu karya itu dibuat dengan teknik-teknik yang berbeda. Seperti yang kita ketahui ada stilasi, deformasi juga distorsi. Kemudian dengan
kalian bisa melihat ya, melihat suatu objek tidak hanya dari bentuk luarnya aja ya, tidak hanya dari bentuk aslinya aja. Kalian dengan membuat gambar, dengan menggayakan gambar itu bisa menjadi suatu karya yang indah atau yang menjadi suatu karya yang utuh gitu. Kalau misalkan kalian lihat bentuk bunga atau bentuk ayam, bentuknya hanya seperti itu aja, tetapi dengan kemampuan kita berkeseni rupaan, kemampuan kita kreativitas yang tinggi, terus kemampuan kalian misalkan dengan pembelajaran yang hebat, itu bisa menjadikan suatu karya yang betul-betul indah dan orang lain bisa terpukau seperti itu ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kita udah selesai ya, udah sampai dengan praktek, kita udah melakukan semua kegiatan dengan runut ya, dengan selesai pokoknya ya semuanya. Nah, oke, semua udah paham berarti ya tentang ragam hias. Oke, udah paham semuanya? Oke. Nah, oke. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Minggu depan jangan lupa kalian membawa peralatan yang yang 3 dimensi itu gitu ya. Jadi setelah hari ini 2 dimensi, untuk minggu depan itu kalian akan disuruh membawa yang 3 dimensi ya. Oke. Nah, silakan KM untuk berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Sebelum pelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa kembali untuk percaya agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sifat 3 sudah melakukan pembelajaran seni rupa dengan materi ragam hias modifikasi objek dengan baik. Sekali lagi terima kasih.